Dari salary ini kita harus alokasikan berapa persen ke tabungan atau investasi, berapa persen ke kebutuhan gitu-gitu. Oke. Dari salary itu gini. Kalau kita ngikutin fikih kontemporer tentang zakat penghasilan ya. Kalau kita mau, ini kan pilihan ya, boleh teman-teman pilih yang per bulan atau boleh 1 tahun. 1 tahun itu berarti 1 haul gitu ya. Nah, anggaplah kita pakai yang Yusuf Qaradawi itu, beliau setuju tentang fikih zakat penghasilan. Atau nah, jadi misalkan punya gaji 10 juta anggaplah ya. Maka keluarkan dulu tuh zakat penghasilannya berapa gitu. Kalau kata ulama kalau mau fix mirip kayak zakat fitrah ya 2,5% nih. Nah 2,5%-nya itu, atau kalau fitrah itu kan ukurannya beras ya, tapi kalau untuk penghasilan itu 2,5%. Nah itu monggo dikeluarkan langsung. Bahkan kalau mau ditambah boleh. Nah tapi kalaupun enggak apa-apa. Misalkan pakai yang 1 tahun. Nah nanti 1 tahun dihitung dulu satu apanya. Tapi sama aja sih persentasenya, karena ini bukan zakat mal ya, ini zakat penghasilan ya. Kiasnya ke penghasilan yang perkebunan atau pertanian. Nah itu satu. Nah yang kedua itu yang harus dikeluarkan dulu ya. Nah berarti 2,5% tuh. Nah nanti kemudian tambah 10% alokasian untuk nabung emas sekarang. Ini gaya baru kan, nabung gaya baru. Berarti kan sudah ada 10% ditambah 2,5%, ya kan? Nah itu yang menjadi pengeluaran yang di awal yang paling wajib didahulukan setelah menerima tabungan gaji ya 10 juta. Nah sisanya baru diurut. Urutan pertama yang paling utama kalau suami ya nafkah ke istri atau ke anak. Nah yang berikutnya adalah operasional rumah ya, nafkah papan ya, misalkan kayak kalau rumah mungkin kontrakan atau bayar kos atau nyicil rumahnya gitu. Nah, berikutnya adalah yang pokok lagi, makan, sandang, pangan. Ya, sandang, pangan, papan itulah. Itu yang paling pokok. Ditambah kemudian sekarang tuh listrik sama pulsa, wifi. Itu yang paling utama tuh. Nah, kalau hari ini. Nah, nanti baru ditambah. Kalau nggak cukup uangnya buat bensin, maka diganti deh ke kantornya nggak naik kendaraan pribadi, ke kendaraan umum kan bisa tuh. Atau kalau mau sehat ke kantornya pakai Gowes ya. Nggak usah naik motor. Itu kan strategi biar apa? Pengeluaran kita bisa lebih ekonomis gitu. Nah gitu mekanisme presentasi pembagiannya ya dari skala prioritas yang paling tinggi gitu. Nah kalau anak gimana? Misalkan LC masih anak, masih punya orang tua, berarti LC perlu tadi alokasi yang paling awal. Kalau mau berbakti sama orang tua dalam bentuk uang ya monggo dialokasikan sekian persen untuk orang tua per bulan. Ditambah tetap LC harus yang wajib juga ya. Biaya hidup LC sendiri itu udah bisa ditanggung. Ya makan, kemudian kos-kosan, kemudian operasional ya sehari-hari, pulsa dan lain sebagainya. Nah baru nanti sisanya, mohon maaf kalau punya utang, nah baru bayarin utang. Karena survive untuk hidup itu kan lebih penting ya. Utang itu nanti bisa dinego gitu. Tapi memang jangan bermudah-mudah untuk tidak bayar hutang juga, karena membayar hutang itu sedekah yang paling besar. Maksudnya apa? Kenapa ulama menyebutkan pahala hutang itu kayak sedekah? Jadi gini, hutang itu kalau kita ngasih piutang itu kayak orang bersedekah 10 kali lipat, bahkan ada yang menyebutkan 100 kali lipat. Misalnya contoh, saya punya saya butuh uang, saya mau pinjam ke Mbak Lia. Mbak Lia saya pinjam 100 juta. Nah, saya pinjam 100 juta itu Mbak Lia dapat pahala seperti sedekah 100 kali 10 kali. Kalau sedekah 100 juta kan nilainya ya 100 juta gitu ya. Sedekahnya. Paling dilipatin 10 kali sesuai janji Quran sampai 700 kali. Nah, tapi kalau hutang akadnya itu setelah dikalikan kalkulasi Quran itu dikali lagi 10 bahkan 100. Jadi lipatan pahalanya begitu. Dan hebatnya lagi itu setiap hari dihitung begitu. Kalau sedekah mungkin sekali dihitung ya kan. Sekali hitung jebret. Kalau hutang enggak, selama saya belum bayar, nah, besok dihitung lagi tuh. Kayak sedekah 100 juta lagi. Besok dihitung lagi kayak 100 juta lagi gitu. Nah maksudnya gimana? Maksudnya adalah seurgen itu loh membayar hutang. Kalau kita sebagai pemilik hutang ya, kita punya utang.
kalau nggak dibayar segera, dia panen pahala, kita was-was nih gitu. Maksudnya was-was bukan berarti kita iri, bukan. Maksudnya itu adalah harusnya kita punya awareness yang begitu besar untuk menyelesaikan hutang kita, karena membayar hutang itu juga ada nilai pahalanya yang besar, ya, lebih besar dari sedekah biasa. Jadi daripada sedekah yang punten ya, misalkan mohon maaf lah, kita sedekah ke orang yang kita nggak kenal atau apa, justru sedekah circle yang paling utama itu terdekat, ya, kerabat dulu atau menyelesaikan hutang dulu, itu yang paling penting. Nah terus ada yang nanya nih, gimana kalau punya pengen haji atau umroh tapi pakai utang, boleh nggak? Nah ini ulama menjelaskan, ada juga yang membolehkan. Misalkan kita mau haji tapi ngutang, boleh, asal tadi ada skema kita bisa melunasi dengan wajar gitu. Nah, atau pengen umroh atau pengen kurban kita pakai utang, boleh nggak? Boleh. Itu juga karena kita mau mengejar keutamaan kurban, karena keutamaan kurban jauh lebih tinggi daripada kita bisa membayar hutang di hari di luar 10 awal Zulhijjah gitu. Kan itu lebih simple daripada kita pun tadi misalkan, daripada kita nggak ngutang kemudian kita kehilangan peluang berkurban. Nah, bagi orang-orang yang pengen ngejar amalan kurban, mending nggak apa-apa saya ngutang dulu, nanti saya bisa bayar di luar Zulhijjah kok gitu. Nah, itu bagian dari strategi. Tapi ada yang berpendapat enggak lah, daripada punya utang mending nggak utang, nggak kurban juga. Ya nggak apa-apa juga, monggo gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Nah kurangnya begitu. Jadi skemanya gitu ya. Jadi selesaikan zakat, dibersihkan dulu zakat, karena zakat tuh selain bersihin harta, bersihin jiwa. Nah setelah itu bersihkan zakat tunaikan, kemudian tabung emas. Ya, setelah tabung emas baru keperluan pokok dari pribadi sampai kewajiban. Sebagai anak kalau mau bantu orang tua monggo, tapi itu walaupun nggak wajib ya. Tapi kalau sebagai suami udah wajib maksudnya istri sama anak wajib tuh. Jadi jangan dihabisin ke yang lain dulu nih gitu. Hobi kurangin. Suami nggak boleh hobi kalau nggak punya duit cadangan, nggak boleh. Kalau mau hobi suruh aja push up 100 kali, ntar sampai sendiri tidur. Nggak jadi hobi ya. Nah gitu maksudnya. Jadi cara menekannya gitu, kebutuhan pokok sampai pada utang. Nah utangnya udah selesai, cicilan. Nah kalau memang masih ada dana untuk staycation atau setidaknya makan di luar lah buat anak istri bagian, boleh lah, itu boleh gitu. Nah ketangkep gak kurang lebih kira-kira? Saya tadi jadi dapat insight tadi waktu Mas Agus bilang mengakali, membuat prioritas gitu, berkurban dulu lalu menabung, terus itu tadi Mas Agus kayak sempat bahasanya orang yang mau mengejar gitu, berarti kayak memang di dalam Islam pun juga ada manajemen resiko gitu. Iya. Ketika Anda mau mengejar kesempatan ini di dalam prioritas, tapi emang ada resikonya dengan mencicil setelahnya gitu. Iya. Interesting. Itu juga saya juga baru-baru Mbak, maksudnya ilmu jadi dalam amalan soleh itu kan ada fikih aulawiyat ya. Jadi fikih prioritas, ketika kita statusnya apa, amalannya itu kan berbeda gitu. Misalkan tadi ya LC sebagai anak, sebagai mahasiswa, itu tentu berbeda seperti Mbak Lia sebagai seorang ibu, ya kan. Kemudian istri sebagai anak, ini bebannya lebih besar. Kemudian prioritas amalan unggulannya berbeda jauh gitu. Saya juga sama, berbeda. Saya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak juga gitu. Nah, dan di hadapan Allah juga ada gitu. Makanya kita perlu ada hubungan khusus sama Allah itu. Amalan-amalan yang benar-benar hanya kita sama Allah. Termasuk misalnya tadi ya, bisa jadi ada orang yang dia ngejar prioritas kurban dengan hutang. Itu bagian dari amalan khusus dia, bisa jadi. Ya, misalkan mungkin tahun-tahun lalu dia kurbannya bisa lebih selesai gitu ya, bisa uangnya cukup. Tapi ternyata tahun ini nih pas dia bisnisnya lagi bangkrut, tapi pengen kurban, gimana caranya? Mungkin dia akan ngejar itu. Dia mau komitmen sama Allah, nggak ada jeda. Dia mau istiqomah setiap tahun kurban. Malu dong setiap tahun kurban, ternyata tahun ini nggak kurban hanya karena nggak punya uang misalnya gitu ya. Ya, dia mencoba untuk cari akalnya tuh. Berarti saya coba pinjam dulu deh, nanti saya bayar setelah akhir bulan misalnya gitu. Dan itu dibolehkan gitu. Nah gitu. Cuman ini kan fikih ya, pilihan gitu. Artinya
nggak yang kemudian kalau melakukan ini yang paling benar, nggak yang lain terus salah, nggak juga. Ada juga ulama yang dia warok, dia itu hati-hati terhadap utang gitu. Jadi ada juga yang ya daripada ngutang mending nggak utang gitu, ada. Tapi ini pilihan, tadi tinggal diukur aja kemampuan kita, terus senyaman kita juga gitu. Insya Allah sih punya ukurannya masing-masing gitu. Nah kurang lebih begitu. Masya Allah. Sekalian kajian. Iya. Sekalian kajian, sharing-sharing aja ini. Alhamdulillah. Ya. Semoga ini ya teman-teman dimudahkan. Maksudnya karena hutang itu kan ada doanya kan ya. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Ujungnya kan min golabatid dain wa qahri rijal gitu kan. Nah ternyata teman-teman memang problem di masyarakat itu hutang. Teman-teman mungkin pernah dengar nggak ada istilah apa istilahnya, orang-orang yang ngasih hutang bukan minggring ya, lintah darat atau apa tuh yang istilahnya, dia ngasih utang ke kedai-kedai kecil gitu tapi pakai bunga yang cukup tinggi gitu. Dan kalau sekarang pinjol ya, fenomena pinjol, pay later. Nah sebenarnya memang utang itu menjadi satu momok di masyarakat ya, dan kadang-kadang mereka itu bingung kalau nggak ngutang gimana lagi, nah gitu. Nah makanya hutang ini benar-benar diatur ya. Cara Islamnya gimana, terus bagaimana mengantisipasinya. Nah sebisa mungkin kita upayakan kalau bisa nggak usah hutang gitu, memang gitu. Yang penting kita punya ukurannya. Dan ini juga teman-teman yang lain mau bikin satu mekanisme ya sama teman-teman yang public goal juga. Ada ya setidaknya mungkin versi saya dulu ya, karena saya belum mengusulkan ke yang lain, belum setuju. Tapi saya tuh kebayang kita itu ada baitul mal ya, baitul mal yang ya setidaknya orang utang tuh bayarnya nggak yang pakai bunga, setidaknya sama. Dan ya udah kalau mau akadnya yang biar adil, biar sama-sama enak, nggak ada bunga, nggak ada admin, nggak ada apapun, tapi akadnya adalah pinjaman dengan akad emas. Misalkan saya minjamnya tahun ini, saya minjam 5 juta, oke diakadkan emas jadi 1 dinar ya gitu misalkan. Ya udah 1 dinar, udah utangnya 1 dinar gitu. Mau tahun kapan bayar ya udah bayarnya pakai dinar gitu. Ya, itu kan sama-sama nyaman. Beda kalau hutangnya 5 juta tapi bunganya 5% gitu kan. Di bank-bank kan gitu kan ya. Nah itu kan jadinya kena riba kan, justru di situ. Nah jadi akhirnya sebenarnya instrumen Islam tuh benar-benar adil ya, menguntungkan dan membuat hati kita tenang gitu. Nah kayak gitu sih, itu bagian dari ini, bagian dari fenomena hutang ya. Kita perlu ada edukasi lah biar nggak terjerat hutang yang ribawi gitu, kurang lebih. Kalau bahasanya saya pinjem uang kamu 1 juta, nanti saya balikin ya 1.500.000 gitu. Nggak boleh. Itu yang minjemnya. Nggak boleh. Ngomong gitu. Iya. Oh tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Yang boleh itu gini. Aku pinjam LC 1 juta gitu ya. Nah, terus nanti aku balikin bulan depan ya. Oke. Nah pas bulan depan saya balikin ke LC, nih 1 juta saya hutangnya lunas ya. Oke makasih ya. Iya saya ada rezeki lebih nih buat ucapan makasih, saya kasih 500. Nah itu boleh. Karena tidak ada janji dan tidak ada akad di awal. Akad hutang tetap dia sama, masih sama. Itu kayak ya kalau hutangnya 10 ya bayarnya 10, jangan ada lebihan. Kalau lebihan itu namanya riba gitu. Tapi kalau hadiah beda lagi. Nah dan hadiah itu jangan dijanjiin, jangan diucapin di awal. Nanti jadinya riba. Gitu. Oh gitu, iya benar. Jadi jangan diucapin di awal. Nanti aku bayar 1,5 juta ya. Itu kita yang ngutangin seneng aja. Oh kamu mau bayar lebih, seneng aja gitu. Ini masalahnya adalah itu jadi riba gitu. Gitu. Jadi memang itu ini perlu ini adab juga ya. Maksudnya kalau kita nggak tahu kan jadi kena riba kan. Padahal kita pengennya kan adab ya. Maksudnya kita tuh pengen berterima kasih loh, saya kasih beli lebihan gitu. Nah ini cara terima kasih yang nggak bener begitu tadi.
bilang bilang dari awal itu janjiin malah riba gitu. Tapi kalau Iya. belakangan ngasih taunya nggak usah dikasih tahu tapi tiba-tiba kasih aja. Nah itu nggak apa-apa, itu hadiah namanya. Beda halnya tadi kalau misalkan Ustadz bilang saya minjem berapa juta tadi, lupa saya berapa juta, terus ini saya akadkan utangnya jadi 1 dinar, itu boleh? Nah itu boleh, misalnya gini, LC saya mau minjem 5 juta gitu ya. Terus LC bilang, Ustadz boleh nggak akadnya dinar aja gitu. Kan dinar sekitar 6 juta nih gitu. Ya nggak apa-apa, berarti saya pinjemin 6 juta gitu. Nah kalau saya terima, oke nggak apa-apa, ridho birido. Nah itu sah tuh. Akad itu kan ridho birido. Berarti akad hutang piutangnya dalam bentuk emas. Gitu. Dan itu udah sama-sama nyaman menurut saya. Saya pun sekarang sedang melakukan pola itu karena kan ya jujur aja saya kan ada teman-teman yang utang ke saya juga kan dan belum bayar-bayar juga gitu. Di sisi lain kadang di sisi lain kadang-kadang saya lagi butuh kan, tapi di sisi lain saya mikir palanya gede juga sih. Per hari kan, per hari palanya terus kan gitu. Ya udahlah biarin. Iya. Tapi kadang lagi butuh gimana nih mau nagih udah ditagih belum dibayar sudahlah gitu. Nah jadi maksudnya gitu, jadi barangkali ini juga baru-baru saya mau terapin, lebih nyaman juga kayaknya kalau hutangnya dalam bentuk emas. Saya tuh ada sahabat hutang ke saya berapa juta gitu ya, itu dari 5 tahun 10 tahun yang lalu, nggak sampai 10 ya, 5-7 tahun yang lalu. Nah kalau hari itu saya akadkan emas, nah, misalkan ya hari ini mungkin harganya 1 juta itu udah kecil kan. Yang beda kan kalau hari itu saya akadkan emas itu 2 gram. Waktu itu emas kan 500 ribu. Jadi waktu itu kalau diakadkan emas anggaplah 1 juta ya, itu 2 gram. Nah tapi karena saya akadkan rupiah biasa, berarti kalaupun dia bayar sekarang hari ini 1 juta ya sebenarnya nilainya lebih kecil sebenarnya. Nah, makanya saya pengen coba itu, dan itu harus ridho tentunya ya. Jadi saya mau ngasih utang, cuman punten saya tawarkan akadnya pakai emas ya, boleh ya gitu. Oke boleh, emas berapa sih? 1 dinar. 1 dinar berarti 6 juta. Oke ini akadnya emas 1 dinar. Terus gimana? Mau nggak saya kasih emas atau saya kasih mentahnya? Oke mentahnya aja deh. Nah udah, mentahnya berarti kita kasih duit dia 6 juta. Tapi akadnya udah emas tuh gitu. Itu bisa itu. Makanya Islam itu penting banget akad. Ada namanya Kitabul Uqud ya, kitab yang membahas tentang akad-akad. Jadi kita itu hidup dari alam ruh sampai nanti alam kubur itu terikat akad. Dulu di alam ruh namanya akad alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu perjanjian pertama dari semua anak Adam sama Allah. Nah terus dalam berikutnya berlanjut ke alam dunia. Nah di alam dunia ini ada banyak akad tuh nanti. Ada akad ikatan sama orang tua, akad sama kemudian saudara kandung atau sama orang lain. Kan akad itu kan membentuk konstruksi hukum kan, berbeda nanti hukum-hukumnya. Nah akad tertinggi itu namanya misakon golido atau pernikahan. Nah itu akad tertinggi dan terberat di bumi, di muka bumi ini. Selain ada akad jual beli, ada akad muamalah, ada akad perusahaan kerjasama, ada perjanjian PKS atau MOU, itu akad-akad yang relatif ya biasa gitu. Nah akad yang paling berat, paling tinggi, paling mulia itu akad pernikahan. Nah makanya menikah itu butuh ilmu yang cukup, mental yang cukup, biar dia paham betapa besar dan agungnya akad itu gitu. Nah makanya akad juga kan ayat Quran tuh 283 kalau salah Al-Baqarah itu menjadi ayat paling panjang tuh tentang akad itu. Bahwa kalau kamu punya urusan, kamu punya transaksi dicatat dan lain-lain. Nah itu akad namanya. Nah sepenting itu akad. Jadi beda akad beda ini nih, beda result. Ya kan? Mungkin aktivitasnya sama kayak mohon maaf berhubungan suami istri. Kalau akadnya udah di awal sah halal jadi pahala. Tapi kalau dia belum nikah ya aktivitasnya sama tapi jadinya dosa gitu. Nah itu contoh ya gitu. Kalau dalam hal ini ya bisnis ya, Allah menghalalkan jual beli
tapi Allah mengharamkan riba. Nah ini juga beda akad sebenarnya. Gitu, walaupun aktivitasnya mirip atau sama. Siap, ada lagi? Semoga menjawab ya, saya perlu belajar lagi nih. Sangat menjawab Ustaz. Oke, semoga ke depan juga terus bisa saling menyemangatin ya, nabung Mas. Boleh kok, misalkan saling update, nggak usah malu. Jadi biar jadi motivasi nanti misalnya di grup. Alhamdulillah saya udah nabung, Mas udah saya withdraw gitu. Semoga istiqomah gitu. Nggak apa-apa karena itu hal yang apa ya, boleh lah. Emang mau riak ngapain kan, enggak kan? Nabung kan sesuatu yang wajar biasa. Kecuali kalau alhamdulillah sudah tahajud, itu beda lagi tuh. Kalau alhamdulillah tahajud selfie di depan masjid gitu kan jam 3 pagi. Nah itu ngapain gitu. Tapi kalau nabung emas boleh. Maksudnya biar menyemangati yang lain juga ikut nabung. Dan niatnya juga untuk yang ini, untuk yang lebih baik gitu. Nanti Zaki diajak ini promosi. Ayo teman-teman nabung emas sama saya. Gitu. Perlu juga itu diedukasi. Di sekolah ada ya tabung anak ya, tabung siswa ya istilahnya. Enggak, unfortunately. Oh gitu. Di sekolahnya Alfa tuh ada tabung siswa, terus tabung kurban juga ada. Jadi anak-anak udah bocah-bocah itu udah dibikinin aja gurunya itu instrumen tabungan banyak banget. Aduh, saya bilang. Betul. Iya, bagus sebenarnya. Iya, ini bapaknya mengusahakan biar tabungannya nggak kosong ya, diisi. Itu sih bukan kosong aja, berkembang. Iya, tabung emas berkembang. Oke. Oh iya, saya kirimin link join grup ini ya, VIP-nya ya. Oh ya, LC kalau misalkan ya lagi kumpul sama teman-teman, misalkan 5 orang, 3 orang, terus pengen ikut sharing emas, nggak apa, WhatsApp aja saya, nanti ajakin ngopi bareng di cafe mana gitu, terus kita sharing-sharing tentang emas boleh. Nanti jadi punya temen ya untuk nabung di circle-nya ya, di circle-nya. Dulu nih circle-nya yang mau nabung. Iya, dari yang terdekat aja. Nabung buat jalan-jalan ya. Bisa. Ini jadi visi finansial tuh kan banyak ya. Kalau keluarga muslim tuh yang mau dicapai ya semua orang pengen haji pasti kan. Nah, jadi tabung haji itu sediakan dari sekarang. Kemudian tabung umroh, kemudian tabung buat beli rumah atau beli aset yang lebih besar daripada emas, tanah, rumah boleh, atau nabung buat nikah nih, LC yang mau nikah kan. Nah iya itu perlu nabung tuh kan. Dan normal banyak kok pasangan yang ya calon-calon tuh kan pada gabungin tabungan mereka kan buat nikah biar nggak bebanin orang tua misalnya gitu kan. Nah, alangkah baiknya nabungnya dalam bentuk emas tuh kayak gitu. Idealnya berapa Ustadz kalau untuk menuju pernikahan itu? Oke, gini, kalau disandarkan sama emas, ya saya nggak bicara nikah dulu ya, bicara umroh aja ya. Kita mau berangkat umroh kalau disandarkan pada kursnya emas itu justru harganya turun. Termasuk haji. Padahal kalau kita di rupiah ya, harga naik haji kan tambah naik tuh. Ya enggak? Terus umroh juga sama kan, tinggal tergantung bintang berapa hotelnya.
Tapi yang jelas naik tuh. Umrah Ramadan juga tiap tahun naik. Nah, maksudnya adalah ya kalau kita kursnya uang rupiah atau uang kertas, bisa dipastikan memang harga akan naik secara bertahap. Tapi kalau menurut emas, justru harga umroh, harga haji itu turun. Dulu umroh itu cukup dengan dulu umroh itu butuhnya 40 gram emas. Tapi kalau hari ini cukup 30 gram aja udah lebih-lebih. Ya kan? Bahkan nggak nyampe 30 gram. Jadi udah turun dana umroh untuk versi emas ya. Makanya tabung umroh itu bagusnya adalah tabung emas. Mekanisme di situ. Nah, terus gimana? Ya udah jadiin satu aja. Misalkan per bulan 300.000. Ya Allah, saya niatkan 300.000 itu 100-nya buat nikah, 100-nya buat umroh, 100-nya buat haji gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Nah, nanti tambah kemampuan finansialnya tambah besar, akhirnya diniatin untuk nambah lagi, berarti per bulannya jadinya 1 juta. Kayak gitu. Cuma yang jelas niat tuh, kencengin tuh. Punyalah niat yang besar ya. Haji itu harus punya niatnya. Jangan sampai berpikiran, aduh boro-boro buat makannya susah mau mikir naik haji gitu. Jangan gitu. Justru karena kita punya mimpi dan cita-cita besar, ini nanti ditunjukin jalannya. Kan naik haji itu sebenarnya bukan karena uang kita cukup gitu, karena Allah yang panggil. Entah gimana caranya gitu kan. Masya Allah. Iya. Pernah dengar nggak ya Ci kisah haji orang naik haji karena drone? Pernah? Belum. Nah jadi gini, di Afrika itu di suatu desa lah, ternyata tiba-tiba ada drone nyungsep lah di situ kan. Dia terbang tiba-tiba nyungsep, terus diambil lah salah satu penduduk situ. Terus dia lihat ini kayaknya tadi terbang deh gitu kan. Terus dia ngomong atau dia nulis kalau nggak salah. Entah nulis atau ngomong, intinya adalah dia bilang, bisa nggak ya benda ini bawa saya naik haji ke Mekah gitu. Nah ternyata teman-temannya sekeliling itu pada ngetawain, wah lucu banget sih kamu ngomong kayak gitu gitu. Nah ternyata ketawanya, ngeremehinnya teman-temannya ini viral gitu, sampai masuk ke sosmed, viral tuh. Sampailah pada suatu satu akun yang dia dibaca oleh orang yang punya drone. Nah, yang punya drone itu kemudian ngelihat, oh si orang ini nemuin drone saya nih yang lagi jatuh di Afrika nih. Kita nggak tahu ya, mungkin dia lagi misi penelitian atau apa gitu kan. Dan ternyata dia bilang pengen haji dengan drone ini. Langsung Allah gerakan yang punya drone itu cari orang itu, langsung dikasih hadiah haji. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi maksudnya adalah ya udah, kita punya Allah yang maha besar mah cita-cita yang besar sekalian gitu. Kan sama mudahnya Allah ngabulin cita-cita kecil yang besar, sama mudahnya. Gitu. Jadi ya udah bismillah. Ya Allah pengen haji di usia muda, misalnya usia sebelum 30 atau sebelum 40 lah paling enggak. Gimana caranya? Enggak tahu ya Allah, saya cuman ikhtiarnya bisa nabung emas gitu sekarang. Udah bismillah gitu. Bismillah. Iya. Jadi terbuka mindsetnya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Apa lagi kira-kira yang bisa kita sharing? Mungkin kalau saya sih cukup Ustaz. Cukup ya, alhamdulillah. Nih mohon maaf nih, yang Malaysia udah jam 11 ini. 10 ya? Jam 11. Kasihan. Berasa. Jaki udah ngantuk duluan kayaknya ya. Oh, dia udah masuk peraduan. Siap. Ya, LC juga di camp bukannya ngawasin ini anak-anak belajar. Enggak ngawasin Ustaz. Oh enggak ya. Iya, cuman ngendel aja, kontrol camp dan kadang ngatur di camp. Biasanya dapat amanah itu per grup atau seluruh camp? Seluruh camp dapat amanah sama gitu ya maksudnya Ustaz. Oh, jadi sebenarnya kayak ini ya, kepala asrama gitu ya atau? Iya, benar. Oh, oke.
Wah ini apa ya, ibu kos ya sebenarnya. Ibu kos. Oke baik, insya Allah. Jadi kalaupun nanti misalnya ke depan LC, karena LC kan banyak channel ya, mungkin kreatif pemikirannya, barangkali diajak misalkan kolaborasi sharing time gitu ya, untuk sharing tentang manajemen finansial anak muda. Itu bisa aja misalkan kerjasama dengan manapun, dan emang free kan, nggak dipungut biaya apapun, tidak berkurang uang kita apapun, bahkan uang kita nanti kalau disimpan di sini malah bertambah gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang apa ya, sesuatu yang hilang gitu, justru bertambah gitu. Nah boleh nanti usulin aja misalkan ada kesempatan sharing, nanti kita bikin event bareng juga kalau mau. Khusus ya, saya juga mau buka kelas khusus yang ini, kelas sekolah bisnis sama Ustadz Fajri, mekanisme beberapa ini peluang mekanisme untuk investasi, salah satunya emas, ada beberapa lain juga. Nah itu juga kita mau buka sama Ustadz Fajri, nanti kelasnya di offline ya, di Exco meeting room insya Allah. Nah itu boleh juga nanti ya. Jadi kalau sekolah bisnis ini kan karena ada ilmu bisnisnya, ada manajemen dan leadershipnya, kayaknya ada biayanya HTM. Tapi kalau khusus sharing emas, nanti kalau mau kita bikin for free, open public, 100 orang ayo join, kamu nggak apa-apa, insya Allah for free itu. Kalau minimal 30 aja itu bisa dapat door prize. 30 orang. Ya, minimal kalau mau ya kita kumpulin misalnya 30-40 orang bareng-bareng aja nanti sama Nispi sama teman-teman lain. Nanti saya akan usulkan dapat door prize, insya Allah bisa dari public goal-nya. 0,5 gram lumayan kan, 1. Jangan-jangan saya yang dapat. Tapi kalau saya nggak mungkin ya, karena saya kan yang sharing ya. Kalau yang dapat teman-teman yang menyimak. Iya. Oke, mungkin cukup dulu kali. Apalagi kira-kira? Cukup sih Ustadz. Nanti kalau misalkan mau nanya tinggal tanya aja kali ya. Boleh, insya Allah. Ada sih. Saya Apa? keinget. Boleh. Katakan misalnya untuk zakatnya itu gimana nanti? Oke, bagus nih pertanyaan. Zakat mal atau zakat harta ya, itu ketentuannya kalau emas setelah kita punya 85 gram dalam waktu kepemilikan minimal 1 tahun. Oke. Nah, sebelum punya capaian itu kita nggak harus menzakati emas kita. Gitu. Oke. Oh gitu. 85 gram. gram. Ya, itu sekitar berapa? 100 juta ya. 85 gram apa kilo? Oh ya lebih banyak lagi. Gram. 85 gram ya. Oke. Sebesar berapa Ustadz? 2,5 ya? 2,5. Iya. 2,5% dari isi. Milestone-nya gini, kita coba mau mencapai tabungan kita 1 gram dulu, setelah itu 10 gram pertama, setelah itu 20 gram pertama gitu, setelah itu nanti sampai 100 gram pertama. Oke. Tapi dalam kurun waktu 1 tahun ya? 1 tahun. Kalau kemarin saya bikin target 10 gram 1 tahun, alhamdulillah nggak nyampe setahun kecapai gitu, kayak gitu. Jadi selalu begitu aja. Nah, berarti tahun ini mau nambah berapa? 10 gram lagi boleh atau 15 gram gitu. Gak apa-apa. Kita bikin aja mekanisme penyemangat diri. Ya. Oke. Kalau misalnya dalam 1 tahun terus ternyata belum sampai 85 gram, so meaning di tahun itu kita belum diwajibkan bayar zakat, dan terus di tahun berikutnya sampai, tapi kan itu gimana? Berarti di tahun berikutnya kita sudah mulai membayar zakat? Iya. Hitungannya setahun itu dimulai kepemilikan yang lengkap. Misalkan nih sekarang tanggal berapa nih?
12 12 Juni. Juni ya, 12 Juni tahun 2004. Ternyata saya udah punya nih 100 gram nih misalnya nih. Nah berarti tahun depan kalau ini nggak berubah harganya jumlahnya minimal nggak berkurang di bawah 85 gram minimal ya, nggak, misalkan paling minimal saya jagain 85 gram karena saya mau target zakat mal tahun depan gitu ya, itu keluarin nanti di tanggal yang sama tahun depan gitu. Tapi kalau nanti berkurang dalam setahun ini ternyata berkurang ya karena kepake ya nggak wajib, nanti setelah nyampe dulu 85 gram baru dihitung lagi setahun ke depan gitu. Kurang lebih begitu. Insya Allah nanti coba saya cek lagi ya, semoga memang begitu. Nggak gede sih kan, kalau anggaplah 85 gram itu 85 juta gitu ya, 1 gramnya 1 juta gitu misalnya, 2,5%-nya kan paling berapa sih, sekitar 2 jutaan kan. 2 jutaan. Kan nggak gede juga, jadi semangat aja nanggung, ya Allah saya mau 100 gram atau 1 kilo nggak apa-apa mau zakat. Karena dulu tuh semangatnya para sahabat tuh berniaga kaya raya itu karena mau zakat yang gede-gedean gitu. Semangatnya itu semangat berzakat. Jadi mereka mau kaya raya itu karena saya mau zakat, jadi muzaki ya, yang gede-gedean gitu. Nah, Oke. Gitu. Motivasinya itu ya. Iya. Ya Allah semoga tahun depan saya zakatnya 2 miliar gitu lah. Berarti penghasilannya berapa tuh? Benar. Gitu. Oke. Boleh jadi doa. Oke, cukup dulu mungkin ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Lia dan juga LG. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang atau kesalahan mungkin nanti, dan kebaikan semuanya dari Allah. Semoga ini juga bagian dari ikhtiar untuk meneladani ya bagaimana Rasulullah dalam menyikapi harta maupun menjaga dan memanfaatkannya. Dan ke depan ya ini juga janji Rasulullah sebagai penutup. Ada Rasulullah hadisnya itu menyampaikan nanti ada zaman di mana tidak berharga apapun kecuali emas dan perak gitu. Jadi kapan itu ya, bisa jadi mungkin sebentar lagi ketika perang nuklir itu terjadi, semua teknologi habis, tabungan lenyap, tiba-tiba di rekening bank kolaps, kita mau withdraw udah nggak bisa karena kan udah susah. Nah, barangkali itu mungkin momen dimana emas itu benar-benar yang kita pegang, itulah harta yang sesungguhnya gitu. Jadi semoga ini bagian dari ikhtiar juga. Kita nggak berharap, tapi setidaknya kita tahu ya ilmunya untuk mengelola harta. Semoga ini juga bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita, masa depan kita kelak gitu. Baik, demikian, mohon maaf sekali lagi. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Agus. Sami-sami. Ya Ustaz. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teman-teman TikTok. Maaf ya, baru disapa. Jadi, alhamdulillah malam ini sharing time versi Mas Agas. Ya, Mas Agas, emas tabung emas bersama Mas Agas. Jadi malam ini berbagi dengan teman-teman di Malaysia dan di kampung Inggris. Ya, cuma 2 orang karena private sharing. Insya Allah ke depan akan ada sharing yang lebih luas. Ya rutin insya Allah nanti per pekan. Untuk waktunya saya kabarin nanti. Tapi yang jelas pekan ini, Kamis malam besok, insya Allah saya akan isi sharing time bersama Public Gold. Ya, belajar tentang bagaimana emas bermanfaat untuk kehidupan kita dan tentunya patuh syariah sesuai dengan hukum agama dan syariat. Yuk, jangan sampai kita
tidak memanfaatkan benefit emas itu sendiri. Seperti kita kalau di kota ada MRT, ada LRT, publik yang banyak. Tapi karena kita tidak baca, kita tidak nyari informasinya, kita tidak belajar tentang bagaimana memanfaatkan public transportation, maka kita kemana-mana jalan kaki aja gitu. Jadi akhirnya nggak efektif, nggak efisien dalam mencapai tujuan. Gitu ya teman-teman. Jadi yuk, semoga kita bisa memanfaatkan kehadiran emas dalam kehidupan kita. Bersama saya, teman-teman bisa klik di link bio. Jabri juga boleh, WhatsApp juga boleh. Insya Allah kami bareng-bareng belajar bimbingan, mentorship, menabung emas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.